Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhu amma ba'du. Al-Muqarramun wal-Muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, bil khusus Anginabillah dan Guru Haji Fahrul Razi dan Ananda Haji Guru Haji serta santri dan santriwati yang ulun hormati. Pertama-tama kita bersama-sama mengucap kalimat alhamdulillah wa syukurillah, yang mana dengan berkat rahmat Allah Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dengan tujuan yang sama, untuk bersilaturahim, wabil khusus untuk memperingati haul Syekh murabinya, Syekh murabinya Datuk Kalampayan, yaitu Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Badani Al-Hasani. Mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi ini semuanya diridhai oleh Allah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudahan segala hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Ulun pada saat ini pertama-tama ulun banyak terima kasih kepada pihak berataan dan banyak ampun maaf. Doakan ulun sehat walafiat, panjang umur. Sekarang ulun baca ini manaqib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sa'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrari wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa asquruhu amman la alaina bil imani bima ja'at bil anbiya wal awliya bil asrar rabbaniyah wa faqana li mutaba'ati sunnatihi mubahiyatis saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Badani, Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Badani radhiyallahu anhu. Beliau adalah Khalifah Syekh Samman yang ada di kota Madinah di zaman sini. Adapun Khalifah Samman di Indonesia, ya Datuk Kalampayan, 2 Syekh Abdul Samad Palembang, 3 Syekh Abdurrahman Misri, keempat Syekh Abdul Wahab Bugis. Kemudian hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku
daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Mudah diibadah Allah Ta'ala rahmat yang luas kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Serta diitikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah dan mana sakuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Alhamdulillah pada saat ini saya masuk banyak. Ujar Rasulullah, majtama arba'una min ummati illa wa fihim waliyun. Kada berkumpul 40 orang daripada umatku, melainkan di dalam 40 itu Anda dijadikan Allah Ta'ala seorang walinya, apalagi lebih pada 40. 1000 ada laluan galuh-galuh anu di atas itu. Hampir lah. Insyaallah mudahan apa yang kita pinta Allah Ta'ala mengabulkan barataan. Amin ya rabbal alamin. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu, ahlu syariah wa tariqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah ke kubur akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Di orang yang ada ziarah ke makam Rasulullah itu harus dulu baik izin lawan si Samman. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm. Karena ujar Rasulullah, idza jaa talibul ilmi al-maut wa huwa ala hadil halah bahwa syahid. Siap apabila datang lawan orang menuntut ilmu oleh mati, walhal ia dalam menuntut ilmu matinya mati syahid. Jadi menghadap mati syahid, dia tuntut ilmu, mati dalam keadaan mati menuntut ilmu, tadi matinya mati syahid. Mati syahid itu dikubur biar lepas daripada pertanyaan mungkar nakir. Selamat dikubur. Mudahan kawa kita melaksanakan menuntut ilmu sampai ke mati lah. Karena khasiatnya untuk ilmu adalah luar biasa. Ujar Rasulullah, man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla qafahu Allahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa memperdalami atau memperdamai dan menuntut ilmu bahimatlah pada agama Allah, insya Allah Ta'ala beri kecukupan lawan inya apa nang
apa nang diutamakannya atau apa nang diparwakannya, Tuhan na mencukupakan. Inya kaparwannya, inya bini anak cucu cukup tuh bang. Asal dia menuntut ilmu, tuntung. Dan Allah bala rezeki dari jihad nang kada dikira-kira. Itu tuh hasilnya orang menuntut ilmu namanya lah. Nyaman, kada batah sakit hidup itu sudah nampak dan jelas. Udah ya kan anak-anak ada nih tuntung sekolah, jangan alang-alangan. Tamat di sini sambung terus kemana kah? Asal jangan ampe. Kada rugi lalu. Nah rugi itu ya tadi nang kada mau menuntut ilmu lalu tu rugi dunia akhirat biasa. Untung mana nang sekolah untung, nang menyekolahkan sama aja dia untung. Dan kepada orang yang alim suka benar juga kasih sayang benar si zaman ini nah. Ya guru wajib kita lawan guru itu mengasih sayangi. Maksudnya jangan dimusuhi. Dan orang yang saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang soleh. Ya sidin bahadam lawan orang yang ziarah ke makam Rasulullah. Dan daripada segala orang yang awam dan khawas, bahadam mana sisa mani lawan orang-orang ziarah ke makam Rasulullah tadi. Bahadam itu adalah hasilnya luar biasa, berkat hidup. Lawan guru, padanya ada bisi guru dah dibantu bahadam, ia membantu. Membantu izin apakah. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, bakti bakna lawan kuitan sini dengan pada harapan jadi wali orang yang durhaka lawan kuitan. Jadi wali itu tahulah ia orang yang bakti bakna lawan kuitan. Siapa jabak dalam kuitan, saya itu juga pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100% banyak bak dalam kuitan lah, luar biasa tuh pangkatnya di sisi Allah ya, kayak wali-wali nih. Mudahan kita masuk bakti lawan kuitan. Pun kada bak dalam kuitan, dunia akhirat kada berkat lalu. Dan kuitannya pun disuruh menolongi terhadap anaknya subanyaknya bakti lawan kuitan. Ujar Rasulullah rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birhi. Nabi itu mendoakan mudah ya jangan Allah Ta'ala beri rahmat kepada seorang ayah yang menolongi terhadap anaknya supaya bakti lawan kuitan dari. Jadi kita ada bisi anak kita tolongi supaya inya itu bakti lawan kita. Ya pertama dibari inya rizki nang halal, didoakan, disekolahkan.
Didoakan yang baik-baik aja tuh, jangan mendoakan yang kada baik. Biar 10 kali nakal biar jangan didoakan yang kada baik anak buah tuh. Ujar Rasulullah, ma du'aul walid liwaladi kadu'ain nabi li ummatihi. Kuitan mendoakan anaknya sama Nabi mendoakan lawan umatnya, kabul. Jadi jangan koler. Kuitan itu mendoakan lawan anaknya. Kayak itu juga anak jangan koler mendoakan lawan kuitan. Sama-sama mendoakan. Guru bangil aja bahari 27 anak sidin didoakan sidin barataan, disambati sidin pulang. Tengah malam pulang mendoakan. Berarti ya baik barataan anak sidin itu kada data dengan anak macanya baik barataan. Nah apa itu juga kita untung ada anak kuitan-kuitannya nah. Jangan mendoakan lawan anak pian yang kada baik, biar inya nakal benar jangan didoakan dari Pak. Mudahan anakku alim berberkat dunia akhirat. Saban waktu tuh mun ulun kada saban waktu lagi pian. Mendoakan anak tuh berhimat tuh Bang. Rugi bisi anak mun anak tubuh bungul bisi anak pananya saikungannya bungul pulang rugi benar. Ya banyak kah? Ya untung mana nang menyekolahkan anak di sini nah. Mudahan jadi orang saleh barataan. Nyaman tuh Bang hidup. Ya Pak Asian tadi hati bakti itu nangai mau diatur mun kana mau diatur tuh kada bakti ngananya nyawa nangai sekolah di tuntung lah di sini tuntung kena pulang lak menyambung ke mana kuitan banyak nuruti terus kada batah rugi pangai ulun bahari jar kuitan kelas 5 di Sakamunut itu sudah anak ujian dituruh kuitan mengiringi Marina ke Jakarta situ. Ayu juga sudah nyaman tadi Pak sekolah di sana situ nah disuruh pulang bulik. Ayu juga padahal anaknya sekolah di situ lagi di Jakarta Bahari. Pak Darussalam jam pulang Ayu juga sampai Tuntung Darussalam itu kan Kabangil batahan pulang di kampung jadi Matapura. Ya alhamdulillah tuh berkat kuitan. Kada wani nang jakanya pang kada dapat itu pang ya. Kita bukti nyaman orang nang menurut kuitan. Mana kadang menurut kuitan pian bah sakit mana hidupnya. Anak lah sakit hidup. Mudahan nyaman barataan saya jalannya nah bakti lawan kuitan. Lagi pula mengatakan musyahadatun wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun, dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari malingkan sedikit juga. Guring itu ada aturannya toh. Guring nabi-nabi bati lantang berataan nabi-nabi itu dan rasul bati lantang guringnya. Guring orang salih bahiring sebelah kanan
Goreng orang munafik bayarin sebelah kiwa. Goreng hantu orang ya berarti harap. Jangan dituruti goreng hantu, goreng munafik nenena. Yang dituruti itu goreng nabi atau goreng orang-orang soleh. Bila orang tu goreng enggak katunjuk bayarin sebelah kiwa. Bah sifat munafik tu pernah diturutinya. Apa ya cak munafik? Katujuh badusta, katujuh menyalahi janji. Apa sebutnya tu? Mun diamanahi culas. Kuting bati harapang Tuhan memanahi iblis. Ya. Di aslinya lah. Kada lalu ya pangarasan. Lihat pian orang nang nguring bati bahiran sebelah kiwa tadi dasar mana berusaha tu jadi kuah makan guring. Nyaman banan mana berusaha tu padahal punya buli pakai berusaha itu guring bati harap bang guring hantu ya tadi pangarasan witan kada diturutnya pemburuan kada diturutnya siapa aja kada diturutnya Tuhan kejadian guring katujuh bati harap ya diturutilah guring nang dua buting tadi. Nah niat pulang saja guring supaya kuat ibadat salama guring nah ditulis ibadat karena sia-sia tapi bacaan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ayat kursi alam nasra wa yakbirun wallahu ahad qul bi rabbin nas. Dua kalimat syahadat dan salawat insyaallah. Dan apabila ia diberi bantuan oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka kalau salah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya. Lalu ia ratib sahur kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Ya minimal tadi berdua imam saikung makmum saikung. Apalagi di pondok ini di masjid nah banyak untung benar. Sembahyang sunat subuhnya jangan kada digawi juga lah. Ujar Rasulullah rakaatul fajri khairu minad dunya wa fiha. Sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Bonol pada pahalanya. Di pondok Darun Nasiin pian lawang. Jangan kada sembahyang berjamaah, sembahyang sunat aja tuh ketahuan kada digawi ada sanksinya di lawang Darun Nasiin. Kada menurut Nabi. Apa dia kada sembahyang wajibnya baginya kada menurut Nabi lalu itu. Yang hendak menurut Nabi itu sembahyang sunat digawi apalagi wajibnya. Mudahan barataan kalau menurut Nabi siapa lagi yang diturut pada Nabi juga nang diturut lah. Sunyaannya berkatnya kada berkat sidin barataan kadanya ada pang dunia dan isi-isinya ini. Nah itu jangan kada menurut Nabi tadi. Terutama jangan kada sekolah lah ya. Kemudian mana dengan orang lalu mula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala maka bagilah ia sembahyang surat Isra 2 rakaat. Dan apabila sampai matahari maka bagilah ia sembahyang surat duha. Sembahyang surat sembahyang duha juga kalau di sini nih. Ujar Rasulullah salatul duha tajlibur rizqa wa tanfil faqra. Ada kalau di kitab lah. Selain itu ada menaikkan atau mendatangkan rezeki dan membasmi atau menghilangkan susah. Jadi hendak naik taruh rezeki. Kada susah pula hidup sembahyang duha. Jangan kada digawe.
minimal dua rakaat. Kada lawas kada 2 rakaat neta lah asal digawe. Nabi jangan nang kada kemana-mana waktu pelayaran dalam musafir itu kada bisa kada menggawe sembahyang duha nih. Nabi itu sabai makanya 12 rakaat dan yang terabdal itu 8 rakaat. Nah, mudahan kamu menggawe sembahyang duha pindah sutil aja tapi manfaatnya luar biasa. Dan lagi pula ia rajin membanyakkan puasa sunat, apalagi puasa Arafah lah. Ahad di muka kalian nih, ini ahadnya ahad kena hari Arafah. Mun kada odor, mun dalam bebinan kan ada odor, mun kita ini odor apa yuk? Ya mudahan kawan puasa sunat hari Arafah 2 tahun pian dosa diampuni. Itu khasiatnya puasa hari Arafah. Dosa yang sudah setahun, dosa yang akan datang setahun. Dan disuruh waktu hari Arafah itu membaca surat Ikhlas 1000 kali bulik. Insya Allah pian hajat apa? Insya Allah kabul. Paling 2 jam lawasakan baca surat Ikhlas itu hari Arafah juga. Adalah manusia hidup pada bahajat, pasti bahajat barataan banyak banget hajat kita nenek. Nang bungul hendak alim, nang susah hendak sugih, nang belum tulak haji atau umrah hendak tulak haji hendak umrah, nang belum bisi rumah hendak bisi rumah, nang belum bisi kendaraan atau motor hendak lupa. Tapi itu yang mudahan Tuhan menolongi kawa melaksanakan lah. Dan banyakkan niyadah dan banyak daripada dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka yang tersebut itu adalah hanya di masa kajian yakni sebelum baliknya. Belum balik sidin sudah nangkai itu gawian sidin kayak orang tua. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwah, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala salah satu daripada makannya dilihat oleh orang tuanya, tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil. Lagi halus sudah belajar Al-Quran kayak di sini juga lah. Untung ada anak ahli Quran diajari sidin pulang. Dan lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hari anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, guru sesama nih, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dalammu lagi bahwasanya ia adalah waliullah. Sekali wali sudah dalam parut saya sama badan ini. Cinta aja dan wali itu sudah untuk apalagi jadi waliullah. Mudah-mudahan doakan anak buah mudahan jadi wali juga. Kadang mustahil, kadang mungkin. Modalnya tadi menutul ilmu. Ujar Sayyidi Ahmad Arifai, salasun mangkunna fihi itu 3 macam mohon ada pada seseorang. Mangkunna fihi la yakun waliyan, tidak bakal wali. 3 macam namun ada 3 macam lawan seseorang itu kada bakal wali. Illa idza tahharahu Allah, kecuali Tuhan membersihkan mensucikan dari nanti kata deh. Pertama al-humqu, kedua wal ujbu, ketiga wal bukhul. Pertama bungul. Nah, lamun wali kada ada bungul. Harus menuntut ilmu. Pada ada namanya orang wali itu nang bungulnya pasti ilmu. 2 wal ujbu. Nah,
Jangan ujub, namun ujub pada harapan jadi wali juga. Ujub itu merasa bangga, merasa hebat. Nah, jadi di hati jangan merasa hebat, jangan merasa bangga lah. Cunyaan ingatakan anugerah Allah. Awak kita saikungannya anugerah Allah. Gawian kita anugerah Allah. Apa nanti akak-akan? Cunyaan kada ampun sorong. Ketiga wal bakhil. Jangan apik. Nah, pertama bungul kadada, bakhil ujub kadada, bakhil kadada, iya tak? Orang tu min auliya illa wali orang neta. Mana alim, mana kadada lagi merasa bangga, merasa hebat. Lawan kadada lagi sifat apik. Nah itu min auliya tak. Mudahan ada di sini lah, mudahan diberi Tuhan kadada humpu, kadada ujub, kadada bakhil, sama dengannya wali pian. Dan tiada hilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila Rasul melihat akan orang tuanya maka pakaian indah atau pakaian di tengah oleh kumsara, maka dikatanya kepada orang tuanya, hai itu orang tuaku, tiada suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Sah dan adalah halnya Tuhan Sayyidi selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah kabaki, yakni tempat perkuburan segala istri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir membaca Quran di tempat itu. Dan adalah hanya Rajalu pada ketiga wilayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat. Ia memakai pakaian yang ditegah yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih. Padahal Tuan Syekh Muhammad As-Samman dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah putih itu kepada Syekh As-Sayyid Muhammad As-Samman Al-Badani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman Al-Badani dengan baju jubah putih itu hingga sekarang jadi. Jadi Syekh murabi mursyidnya Syekh Samman adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal beberapa ratus tahun halatnya. Wali-wali itu kada mati, pindah bandar raja. Dan Syekh Murabi Mursyid kada pasti nang masih mencungkung. Ada kananakan sekolah di Tarim pian. Lalu dikhalwatkan oleh gurunya 40 hari 40 malam. Ini harus ada nama izini, ada wasilahnya. Sekalinya nang datang kepada inyan itu na waktunya khalwat, guru bangil padahnya kada sawat belajar kada sawat, melihat terdapat kada sawat. Guru bangil aja datang Pak mendatanginya. Nah, mungkin tuh si murabi mursyidnya guru bangil. Nama ini aja wasilahnya bandara Habib di situ, di Tarim situ nah. Untung mana kakanakan data. Dan kelakuan Tuan Sayyid Muhammad As-Samman pada ketika itu. Tapi ada wasilahnya, menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kabar perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk mendirikan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinah Rasul seperti kajar matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang dari beberapa negeri sahabat mendengar kabar tentang Tuan Sayyid Muhammad As-Samman di dalam negeri Madinah Rasul
Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarikat kepadanya, dan orang yang datang daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hari-hari itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala baginda miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan sunnah daripada wasiat Sayyidina Muhammad as-Saman barang siapa membaca Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, Allah merahmat Sayyidina Muhammad, Allah mastur umat Sayyidina Muhammad, Allah merahmat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Ini bagus banget dibaca nih imam subuh nang makmumnya mengaminakan 4 kali. Mengatakan tu nang imam di masjid kita baca ini nang makmumnya aminakan. Jangan imamnya baca makmumnya guringan harus diaminakan. Dan lagi kata keluar Sayyidina Muhammad radhiyallahu, dia adalah naik pangkat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan baca doa inilah pada tiap-tiap salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiap-tiap dia disarangi dengan perkataan dunia. Lagi wasiat sama lazimkan oleh kamu segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah. Itu untuk mana di pondok ada masjid dan sembahyang berjamaah, dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah wuduan wa asiyan qiyam wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan muhasaratu wadil af'al dan wahdatu sifat dan muraqabah, membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawatnya tu? Banyak atas sebut nama Nabi lah, Bah Burdah, Maulid Habsi, apalagi dalail, amalkan dengan ibadataan. Maulid Habsi ini luar biasa berkatnya. Kalau tu habis membacanya, bahkan di luar Al-Qur'an pian membaca Maulid Habsi habis, kadang dapat ketinggalan sebuting-buting. Dan menyampaikan sahaja segala dan membacakan akan istighfar dan membacakan akan istighfar minimal istighfar itu 1000 kali sehari semalaman. Bahari ulang belang kepada arungul saman, lalu di baris ini amalan sebutin aja dia bisa amalan ya tadi amalkan istighfar jadi 1000 kali namanya amalkanlah. Nah jadi karena kalimat itu astagfirullah, astagfirullah. Padahal waktu itu lagi sekolah disuruh amalkan istighfar dan menyampaikan penghalang-penghalang nang jangan kada dapat nang dimaksud tu ya lantaran dosa tu pak. Pun kata berdosa insyaallah biar napa nanti kita insyaallah kabul tercapai kada sandat ta. Tu lantaran dosa tu nang jadi sandat ya tadi matinya disuruh banyak-banyak istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena yang tersebut itu sangat memberi bakas di dalam hati dan menambah kekuatan dalam menjalankan segala ibadat dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan daripada perkataan Tuhan Sayyidina Muhammad adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuhan As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyeru akan aku ya Samad, ya Samad, ya Samad 3 kali tawassul sidine ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Ya Allah, dengan berkat sesaman, ya Allah, apa nanya nang kesusahan nang dihadapinya tak mudahan hilang. Baca ayat Fatihah
Satu arti tawasul itu minta Tuhan dengan berkah sesama. Pada nikahan lagi baca Fatihah. Dan perkataan tawasul ini luar biasa khasiatnya lah. 90% biar 99% hasilnya berdoa dengan memakai tawasul lebih dahulu toh. Jadi namun kita hendak Bapak pinta, hendak memohon kepada Allah, jangan kada bertawasul dahulu, terlebih dahulu. Bertawasul lawan wali-wali. Mun kita ya lawan abah guru. Mun kita di sini lawan dengan berkat ya Allah, dengan berkat karamat abah guru. Apa pian nang dipinta. Mudahan segala hajat kabul. Dan perkataan dari Tuan Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, segala kami oleh Allah itu tiadalah mati kami, melainkan hanya kami berpindah dari negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka kami berarti kamu pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah kamu kubur kami serta kamu baca Al-Quran, lalu berpikir maka ketika itu kami duduk, kami dengar dan kami lihat dan duduklah kami serta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqalu min dari ila darin fa yahabatan naqlatu wa na'imus sarmatu. Artinya segala Nabiullah dan aulia Allah hanya saja kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan satu daripada perkataan Tuhan Sayyid Tuhan As-Saman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Ta'ala akan sebagai waliullah selagi aku masih di dalam parut ibuku. Mati wali dalam parut Sahabat nenek berkat Mama Sidin mendoakan Bahiman. Jadi babinian nih, lamun pian ada bisi anak nih, doakan tadi bang, doakan Bahiman. Ya Allah, dengan berkat karamat abang guru atau dengan berkat karamat sesaman, mudahan anak ulun alim barataan dan beberkat barataan toh. Kabul pian nyaman bana di rumah. Dan setengah nyaman hidup lah. Dan setelah daripada perkataan saudara barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga. Karena makanan itu kadang-kadang subhatnya halal 100% barataan. Mudahan makanan-makanan kita makan jangan sampai kada halal. Wajib hukumnya bacarin yang halal. Khasiatnya luar biasa, man akal halala arba'ina yauman nawarallahu qalbahu. Hendak tarang hati makan yang halal 40 hari aja gini, apalagi nang salawasan makanan yang halal. Ada riwayat lain, man akala halalan wa amila sunnatan bahwa min abdali ummati hadhil ummah. Siapa makanan itu halal terus dan digawe sunnah Nabi, artinya menurut Nabi orang itu masuk wali tak, wali abdal. Wali abdal daripada golongan umatku. Kemuliaan dan adalah Tuhan Sayyidina Zaman itu ketika dia menghabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan karena mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Jinni wal Insi, Sayyidul Insi wal Janni, tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala wa amma di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya habarkan oleh ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang kepadamu. Kemudian dan kiranya cukuplah di muntasa ini bagi orang yang mentasdiqkan akan dia. Sadan adalah dia keluarkan nama Tuhan Sayyid Muhammad Az-Zaman daripada Lauhil Mahfuz. Mulai dari Lauhil Mahfuz sudah nama Sayyidin ini. Artinya wali-wali tuh lamun
pas terus menyambat kayak Abang Urut tuh. Siapa yang minta ngaran ngaran anak lawan sidin nang pada belum lahir nang lakian di nang ngari sidin lalakian nabi ini ngari sidin nabi ini sunyaan pas sidin melihat apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Daripada wazimah di mana menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabaqat bagi Al-Syekh Ahmad Al-Sarur As-Sanubi, maka dia di dalam kitab Tabaqatnya ada tulis itu tak lah. Kemudian dan setengah daripada karamat wasil zaman yang diberikan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berada di negeri Hijaz manakala aku sampai di tepi hutan, aku lihat mega atau awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir pecah, hampir karam. Aku sangat takut, habis takut. Maka berdiri di haluan kapalku dan aku berteriak habis suaraku, ya Saman 3 kali. Maka ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air dan air datang kepada kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Aturan karam di tengah laut. Bertawasul lawan si Saman, akhirnya sampai ke tujuan. Itu mujarab tuh. Bila pun ada kita apa-apa di lurung, tangan lurung. Tang ada bertawasulnya lawan si Saman, insyaallah pian selamat sampai ke tujuan. Bahari ulun pernah terjadi mulai barabahan, mulai sakarumbia barabahan, bejukung aja, bejukung. Nah dibawa pisang, limau, syarat pada paling 2 jari, jalan lagi. Nah dia 5, menduapal, sungai Ganal itu nah. Bertawasul calon si Saman, alhamdulillah sampai ke Sungai Bujur. Kada ada karam-karam. Jukunya jaga gonol juga, buat berdua aja. Dan arwah abah bari. Ada bukti. Selamat sampai ke rumah. Dan daripada karamat Tuhan Zaman adalah yang diundang oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-Badri, ketika aku dimakan bersama perempuanku hendak beranak, dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Al-Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku bayar tawasulnya hingga sampai kepada waj'alana min kulli din faraja wa kulli hamil wa bala in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangilah beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu. Dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuhan Sayyid Muhammad As-Samman. Jadi babinian nek jangan gair tadi bang bertawasul hebat Tuhan Sayyid Samman. Amalakan tawasul Sayyid Samman waktu melahirkan, waktu hamil. Insyaallah pian pada bakal mau operasi biasa aja lahirnya. Bini ulun, anak ulun, anak cucu, minat ulun, anak sunyaan kalian operasinya sutil aja pada tahan melahirkan. Maka ini adalah dari karamat Tuhan Sallallahu ketika lagi hidupnya, supaya suka orang mendengar kabar, mendengar hikayat karamatnya. Dan jika apa hendak mengerti akan karamat Tuhan Sallallahu setelah wafatnya, itu semua tersebut di dalam kitab Manaqibul Kubra. Setelah daripada karamat Tuhan Sallallahu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawasulnya, maka dengan berkat karamat Tuhan Sallallahu jadi mudahlah serta segera kabulnya mujarab. Ada orang pianang lawas pada kada bisi gawian batawasulnya lawan Sallallahu. Sekalinya kada lawas dapat gawian. Gawian ada di Sungai Lulut tuh. Orangnya masih hidup.
Adapun syarat hendak mendapatkan suatu karamat daripada wali Allah itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan kita kepada kabarnya kalau ada pengajarannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah suka itikad kepadanya. Jikalau dua syarat tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripada sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Syahadan adalah Tuan Sayyid Muhammad dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan pada tahun 1189 dari hijrah Nabi SAW hari Arbi'a 2 Dzulhijjah al-Mubarakah. Alhamdulillah pada ini bertepatan tanggalnya, hari aja nang kada ianya bertepatan tanggalnya ya 2 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dibagi itu pian puluhan ribu sahabatnya aja, belum mana yang lain-lain. Di suatu faedah barang siapa malati membaca manakib Tuan Sayyid Muhammad As-Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang bahkan dilanggarkan dimasingkitkan kada kau sedikit, kada kau banyak sedikit lah. Dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan supaya hidup berberkat. Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Sayyid Muhammad As-Saman, apalagi jika dikatakan pada hari wafatnya ya hari ini nah. Pas pada kamu lujuran untung bala di sini nah. Mudah untung barataan kita lah dunia akhirat. Niscaya Allah akan memberikan rezekinya yang halal, luas, diberi Tuhan rezeki halal pulang. Dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah, wallahu alam bisawab. Mudah dengan berkat membaca manakib kesamaan Maulid Sidin, segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa ibu kita dan guru kita barat. Allah mengabulkan segala hajat kita dan hajat Islam barataan. Amin ya rabbal alamin. Ulun banyak minta kasih, minta maaf dunia akhirat. Doakan ulun dan banyak umur, sehat walafiat, banyak umur. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.